warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, jurusan Gizi, Fakultas Pertanian dan Peternakan, semester 3. Di sini saya ingin mengadakan penyuluhan terkait gizi kurang pada balita. Nah, tujuan dari penyuluhan ini yaitu agar memberikan edukasi kepada bunda-bunda sekalian. Nah, di sini saya akan menggunakan alat peraga berupa film. Di sini kita akan menonton film edukasi tentang gizi balita. Suatu hari, keluarga Pak Dodo pergi ke ahli gizi untuk berkonsultasi mengenai kedua anak balitanya. Balita itu bagaimana sih, Bu? Balita adalah masa pertumbuhan dan perkembangan anak usia 1-3 tahun dan anak prasekolah 3-5 tahun. Tahukah Bunda? Masa balita merupakan periode emas dalam tumbuh kembang manusia. Apa aja sih masalah gizi pada balita? Yang pertama, karies gigi. Karies gigi merupakan kerusakan pada gigi oleh adanya bakteri. Berdasarkan data Riskesdas 2013, terjadi peningkatan 9,8% prevalensi karies gigi di Indonesia. Apa sih penyebabnya? Nah, yang kedua, pikitan. Pikitan terjadi apabila anak susah makan, menolak makanan, atau anak memilih makanan. 45,5% balita di Indonesia mengalami pikitan dan sebanyak 20% menyebabkan malnutrisi ringan. Nah, pada masalah picky eater ini menyebabkan malnutrisi ringan. Malnutrisi ini dapat digolongkan kepada kasus gizi kurang. Nah, sekarang kita akan membahas apa sih itu gizi kurang. Nah, apa sih itu gizi kurang? Gizi kurang adalah suatu keadaan di mana kebutuhan nutrisi pada tubuh tidak terpenuhi dalam jangka waktu yang dalam jangka waktu tertentu, sehingga tubuh akan memecah cadangan makanan yang berada di bawah lapisan lemak dan juga di bawah lapisan organ tubuh. Nah, jika gizi kurang ini berlangsung secara lama, maka gizi kurang ini akan berganti kepada gizi buruk, yang mana gizi buruk ini akan menjadi salah satu penyebab dari kematian. Di Indonesia sudah banyak angka kematian pada balita, salah satunya itu disebabkan oleh gizi buruk dan gizi kurang. Cara menanggulanginya untuk saat ini menurut Departemen Kesehatan tahun 2005, upaya penanggulangan gizi kurang yaitu yang pertama meningkatkan cakupan deteksi dini gizi buruk melalui penimbangan bulanan balita pada posyandu. Yang kedua yaitu meningkatkan cakupan dan kualitas tata laksana kasus gizi buruk di puskesmas atau di rumah sakit dan rumah tangga. Yang ketiga, menyediakan pemberian makanan tambahan pemulihan kepada balita kurang gizi dari keluarga miskin. Lalu yang keempat, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu dalam memberikan asuhan gizi kepada anak atau ASI dan MPASI. Lalu yang kelima, memberikan suplemen gizi kapsul vitamin A kepada semua balita. Nah, ini biasanya ada di posyandu itu rutin ya diberikan kapsul vitamin A. Mungkin di sini ada bunda-bunda sekalian yang anaknya tidak mengikuti imunisasi, itu tidak apa-apa, tapi diharapkan untuk datang ke posyandu untuk melakukan penimbangan secara rutin agar kita mengetahui perkembangan dan perkembangan anak. Pertumbuhan dan perkembangan anak itu perlu kita pantau karena jika kita tidak
tidak memantau pertumbuhan dan perkembangan anak, kita tidak tahu apakah anak kita itu sehat, apakah anak kita itu mengalami malnutrisi atau mengalami kelebihan gizi. Lalu untuk ASI ini diberikan untuk ASI eksklusif itu sangat disarankan, dan MPASI ini biasanya di posyandu juga sering diberikan untuk MPASI, dan juga makanan untuk ibu hamil juga biasanya bersamaan gitu. Nah, selain dari kitanya, pemerintah juga dan para tenaga medis juga sudah melakukan penyuluhan kepada para ibu di berbagai daerah guna untuk mengurangi kasus gizi kurang di Indonesia, dan alhamdulillah cara ini sudah mulai berhasil karena dengan kita melakukan penyuluhan, para ibu mengetahui apa sih itu gizi kurang dan bagaimana sih caranya begitu. Jadi para ibu sekalian sudah mulai open minded dengan masalah-masalah gizi pada balita, sehingga mereka sadar dan mereka mengikuti saran-saran dari para tenaga medis sekalian. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari para ibu sekalian kepada saya, dipersilahkan. Saya mau bertanya. Ya, silahkan. Apa faktor penyebab gizi berkurang? Untuk faktornya itu ada dua macam faktor. Yang pertama itu adalah faktor langsung, yang mana faktor langsung ini berupa dari makanan dan penyakit infeksi. Untuk itu kita tuh harus mengetahui makanan apa sih yang sesuai untuk anak balita kita dan memenuhi asupan gizi balita kita. Nah, yang kedua yaitu faktor yang tidak langsung. Faktor langsung ini yang pertama itu ketahanan pangan di keluarga. Yang kedua, pola pengasuhan anak serta pelayanan kesehatan. Yang ketiga, kesehatan lingkungan. Nah, ketahanan pangan di keluarga ini biasanya terjadi pada keluarga-keluarga yang kurang mampu, karena mereka sulit untuk mendapatkan makanan. Mereka sekadar memakan nasi saja mereka sudah beruntung gitu. Sementara untuk asupan gizi pada balita itu tidak cukup hanya dengan nasi saja. Nah, yang kedua itu pola pengasuhan anak serta pelayanan kesehatan. Ada juga beberapa bunda-bunda sekalian itu untuk pola pengasuhan anaknya ada yang ketat, ada yang ya udah dibiarkan aja begitu. Nah, ini menjadi faktor untuk penyebab terjadinya gizi kurang pada balita. Nah, pelayanan kesehatan, gitu Kak, apakah sudah mengerti? Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Di sini saya ingin menanyakan terkait apa yang sudah saya sampaikan tadi. Yang pertama, apa sih itu balita? Mungkin ada bunda-bunda yang dapat menjawabnya, dipersilahkan. Balita adalah masa pertumbuhan dan perkembangan anak usia 1-3 tahun dan anak prasekolah 3-5 tahun. Oke, alhamdulillah. Kedua yaitu apa sih itu masa balita? Masa balita adalah periode emas dalam tumbuh kembang anak, dalam tumbuh kembang manusia. Oke, terima kasih Bunda atas jawabannya. Apa saja sih masalah gizi pada balita? Mungkin ada Bunda sekalian yang dapat menjawabnya, dipersilahkan. Masalah gizi pada balita ada 2 macam. Yang pertama karies gigi, dan kedua apa ini? Pikitan. Oke, terima kasih Bunda. Lalu pertanyaan terakhir, apa sih itu gizi kurang? Gizi kurang adalah suatu keadaan di mana kebutuhan nutrisi pada tubuh tidak terpenuhi dalam jangka waktu tertentu. Oke, terima kasih Bunda atas jawabannya, dan juga terima kasih kepada bunda-bunda sekalian atas waktunya. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan pada bunda sekalian. Kesimpulan dari kegiatan kita hari ini yaitu agar bunda sekalian dapat menjaga pola makan dan pola asuh pada balita, serta mengikuti kegiatan posyandu untuk mendapatkan edukasi seputar tumbuh kembang anak, agar balita kita terhindar dari masalah gizi kurang dan gizi buruk. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi